Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pelajaran kita terjadi bagus kebersihan jiwa. Kita berada di bab yang kelima, itu membahas tentang bahwa kayaknya hati, sehatnya hati itu hidupnya hati dan sehatnya hati hanya diperoleh dengan menjadikan atau dengan memahami kebenaran, menginginkan kebenaran, dan mengutamakan atau mementingkan kebenaran daripada lainnya. Allah SWT telah mengaruniakan kepada setiap manusia dua kekuatan hati. Di hati itu ada dua kekuatan untuk bisa mencapai hidupnya hati dan sehatnya hati. Dibekali oleh Allah potensi modal agar seseorang bisa mencapai hati yang hidup dan sehat, yaitu kekuatan ilmu dan tamyiz. Yang kedua kekuatan iradah dan bentuk, kemauan dan cinta. Maka seseorang tergantung dari penggunaan dua potensi tadi, sehingga menjadi ukuran hidup dan sehatnya hati seseorang tergantung dari penggunaan dua potensi. Dua kekuatan. Sudah dibahas kemarin masalah ini, dua kekuatan hati ini, sampai kepada perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lau fakkaran nas fi surati wal asri lahatu. Kalau manusia mau memikirkan tentang tafsir kandungan surat wal asri, maka surat ini telah mencukupi manusia, telah menunjukkan, memberi petunjuk pada manusia bagaimana tidak menjadi orang yang merugi selamat dari ancaman kebinasaan dunia dan akhirat. Selanjutnya kita beliau wahadal makna di Qur'ani fi mawadi akatsirati. Di masalah ini di dalam Al-Quran itu banyak tempat. Masalah apa? Yang baru subhanahu Allah SWT mengabarkan di banyak tempat, ulang-ulang kepada Allah untuk mungkin untuk mencukupkan, diperbanyak oleh Allah agar cukup untuk menutup celah kalau ada orang yang kurang.
Tapi kalau sudah banyak maka itu sudah tidak ada alasan lagi bagi manusia kemudian mengatakan mengaku tidak memiliki. Allah mengabarkan tentang apa? Yang banyak tadi. Anak atas sa'adati, bahwa orang yang berbahagia, yang sukses, humul ladzi araful haqqa wa tabauhu. Orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang mengerti kebenaran dan mengikuti. Ini juga banyak tidak dipahami dan tidak diamalkan oleh banyak orang. Kebanyakan orang mengukur kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Dengan harta itu kata Allah, mata menurun. Dunia mata menurun. Sudah kata Nabi senang-senang dunia putratun purwun wa putratun. Dunia itu manis, katanya senang gitu. Wa putrat dan hijau. Orang yang suka hijau. Itu kata Nabi menggambarkan orang itu senang pada ini. Dari surat Al-Fajr disebut hubban jannah. Percintaannya itu jannah itu mengumpulkan semua kecintaan itu terkumpul pada dunia jannah. Atau juga disebut di surat Al-Anbiya nikub bil khairi jadi manusia itu cintanya pada dunia itu lasyaki sangat. Padahal tidak atau mencintai dunia sampai seperti itu bukan sebagai itu yang dimaksud beliau bahwa di Al-Quran banyak ayat menjelaskan bahwa kesuksesan itu bukan dengan menuntut harta, tapi dengan apa? Araful haqqa bertanya, mengerti kebenaran dan di surat Hud juga Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu wa dzalika khairun mimma yajma'un." Katakan Muhammad, dengan fadlullah wa rahmatihi itu ditafsirkan dengan mempelajari akan Allah dan mengikutinya, wa bidzalika falyafrahu. Maka dengan itu hendaknya kamu bangga, bergembira, senang hati. Kata Allah, wa dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik mimma yajma'un daripada dibanding apa yang kalian kumpulkan. Tafsirnya emas. Orang mengumpulkan emas, kumpul emas, itu ada yang lebih baik mengalahkan emas. Masih ada yang lebih baik itu memahami Al-Quran dan mengamalkan. Dan itu yang pantas untuk dibanggakan. Kebanggaan yang dicintai di wa anna as-salawat di Al-Quran diterangkan banyak ayat di Al-Quran bahwa orang yang celaka hum alladzina jahilul haqqa, mereka adalah orang yang tidak mengerti kebenaran, mengandung sesat dari kebenaran. Awalaku, atau mereka menyelisih kebenaran, berarti mereka sudah tahu ya
bukan jahil. Kalau jahil kan nggak ngerti. Ini sudah tahu tapi menyelisih. Wattaba'u ghayrahu, mereka mengikuti selain di Al-Quran sangat banyak ayat menerangkan ini. Wayang bagi maka hendaknya atau seharusnya An-Yu'rafa, hendaknya diketahui, dipahami An-Nahatainil Quwwataini, bahwa dua potensi di atas ini, yaitu kekuatan ilmu dan hadis, kekuatan iradah dan hub, yang potensi yang Allah berikan. Kata beliau, ketahuan sesungguhnya dua potensi ini tidak hilang, tidak bisa dilepas minal qalbi, dari hati. Sudah disiapkan potensi modal yang kalau dikelola dengan baik akan mengantarkan orangnya di hidupnya hati dan sehatnya. Baru ini stamana kuwatahu al-ilmiyah fi ma'rifatil haqq wa idrakihi, yaitu apabila orang itu mau menggunakan kekuatan ilmiah. Dengan apa? Bagaimana caranya? Fi ma'rifatil haqq, dengan mempelajari kebenaran, memahami kebenaran. Wa illa, kalau tidak digunakan, ya tidak digunakan, namanya lalai, ya. Potensi tadi tidak digunakan. Wa illa istamalaha bima'rifati ma yaliqu bi wa yunasibuhu min al-bakhri. Pasti dua kekuatan itu pasti digunakan untuk perkara yang hati. Itu sudah, karena manusia ini makhluk yang terus berpikir, terus bergerak, berbuat. Ya, menghentikan pikiran itu manusia tidak bisa. Tapi selama dia hidup, bangun, sadar, pasti dia berpikir. Hanya saja sekarang yang berpikir itu mesti dua. Kalau tidak dipakai otak ini untuk memikir yang hak, hati memikir yang hak, pasti akhirnya memikir yang batin. Wa in istamana kuwatahu al-iradah al-ilmiyah bil amal, amaliyah bil amal bi. Dan juga yang kedua, kalau dipakai kekuatan hati, kekuatan iradahnya, kekuatan kemauannya untuk beramal, untuk beramal, maka ini yang baik, dikehendaki, yang diinginkan. Baiklah, kalau enggak, kalau tidak, pasti orang itu mengamalkannya, memakainya, keinginan tadi dipakai kekuatan hadiahnya itu dalam lawannya. Ya, karena memang kebenaran itu tidak sampai padanya, mau mengamalkannya bagaimana? Pasti amalnya juga perkara yang menyelisih kebenaran. Bagi insan, maka manusia itu itu karena di tobat itu cetakannya atau tabiatnya atau potensi. Asal manusia itu tabiatnya itu haris atau hamma. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, asmaul asma'i, nama paling benar
Harizun wa hammamun. Ini pakai hat. Pakai hat itu tangan anu bagus. Makanya bacanya harus hat. Siapa itu Haris? Banyak kan saudara kita bernama Haris. Tapi ini pakai sa ya, jangan pakai sot. Kalau pakai sot itu serakah. Yang manggilnya juga jangan dipanggil Haris, panggilnya Haris. Kalau Haris biasa orang yang serakah. Tapi kalau Haris itu artinya al-kazibu al-madi, yang bekerja dan berbuat. Ya, orang namanya itu mesti gini. Memang sudah cetakannya kayak gitu. Dirinya itu kalau tidur. Nah, kalau tidur itu tidak ada catatan. Artinya terus berproduksi, terus berbuat. Karena manusia itu apa? Aktif. Wal hamam, manusia itu hamam. Hamam itu artinya al-muridu. Murid berkeinginan, punya ide-ide, keinginan-keinginan, itu tabiatnya. Fa'inan nafsa, karena nafsu, sesungguhnya nafsu itu mutaharrikun bil iradah. Setiap orang itu bergerak dengan iradah. Kalau enggak orangnya rindu, ya, rindu. Dicegah di jalan, mau kemana? Tidak tahu saya mau kemana. Itu kan tidak waras ya. Selama orang itu waras, mesti bergeraknya dengan apa? Iradah. Mau kemana? Pasar. Mau kemana Pak? Ke ladang. Dan iradah. Mau kemana Pak? Nggak ngerti. Berarti kasih obat bawa ke rumah sakit jiwa. Demikian. Wa harakatuha al-iradiyah, gerakan iradiyah ini, gerakan sesuai kehendaknya, kemauannya, min tawazun bidatiha, itu memang sudah bawaan zatnya. Di situ bergerak mengikuti keinginan. Nah, setiap orang punya keinginan. Kalau ada orang bergerak tidak bukan keinginannya, itu bisa jadi gila atau dipaksa. Ya, dipaksa. Wal iradah itu, yang namanya iradah, kemauan, tastalzimu muradan yakunu mutasawwiran laha. Konsekuensinya yang karena manusia itu bergerak untuk mengikuti kehendaknya, konsekuensinya maka yang dikehendaki itu harus tergambar dahulu. Dan yang tadi mau kemana Pak? Ke pasar. Mau kemana Pak? Ke pasar. Tuh, memangnya Bapak bukan. Bapak ini tahu pasar. Oh enggak. Apa coba pasar? Nah, pasar itu tempatnya sapi itu loh. Untuk petani itu, oh itu bukan. Pasar itu kok sawah itu. Orang belajar itu bukan di pasar, kalau belajar itu di sawah. Itu keliru banget. Ya, konsekuensi orang berkehendak itu harus tahu dulu apa yang dikehendaki. Kalau yang mau ke pasar, jelas pasar itu tempat orang jual beli. Banyak orang bohong. Mana Pak? Ke ladang. Memangnya Bapak tahu ladang? Tahu tempat berkebun.
nanam goyang. Mutamayizan indaha, dia juga punya tamyiz. Orangnya tamyiz, harus tamyiz. Apa tamyiz? Membedakan, punya kemampuan membedakan. Jadi dia tahu yang namanya pasar itu bagaimana, yang namanya pakaian itu bagaimana. Fa'ilan tata sawwarul haq, kalau kemudian orang itu tidak punya gambaran kebenaran, watatlubuhu wa turidu tasawwuratin batil wa tatlubu aradatuhu wa narudah. Kalau ternyata orang belum paham kebenaran, kemudian dia tidak punya gambaran kebenaran, kemudian dia mencarinya, kemudian dia menolak kebenaran itu karena belum ada gambaran yang jelas, maka itu bisa tergambar sesuatu yang batil dan dia malah yang batil tadi yang diinginkan dan yang dipahami dan diinginkan. Maka Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan apa itu kebenaran itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini bab 5. Bab 5 ini kata beliau wahada masalah ini agar orang itu benar-benar bisa membawa hatinya, membawa dirinya pada kebenaran, supaya dengan itu bisa memilih dan memilah, berupaya, berusaha, berdoa, memohon kepada Allah, berada di hal-hal kebenaran sampai wafat. Karena itu jalan yang lurus. Ya, yang tujuan utama kita hidup ini mengerti kebenaran, dan itu kandungan doa intinya selalu mustaqim. Kita minta setiap sholat. Ini akan diterangkan oleh beliau di bab setelahnya. Kita pahami dulu bahwa bab setelahnya itu maunya menjelaskan bahwa dua potensi tadi, kekuatan ilmu dan tamyiz, kekuatan iradah dan cinta untuk membawa, mengangkat manusia, menempatkan manusia ke jalan yang lurus. Potensinya yang dibahas dengan dua kekuatan. Panakulu maka kita katakan disebutkan tadi bahwa manusia atau bahwasanya la sa'adata lil qalbi, tidak akan bahagia hatinya tidak akan bahagia, wala ladzata, tidak akan merasakan lezat, wala na'ima, tidak akan merasakan nikmat, wala sholaha, tidak akan merasakan sholat bahagia. Baik, sholat itu baik, namanya buruk, jelek. Ini yang sa'ada, bahagia, lezat, lezat, na'im, iman, sholat baik. Illa kecuali bi an yakuna ilahahu wa fatiruhu wa jahu wa ma'buduhu
kecuali dengan menjadikan ilahnya. Ilah itu sesembahan atau ikatannya. Dan penciptanya saja yang disembah. Bahwa yaitu matbudi dan puncak tujuan, puncak keinginan. Kalau kita berniat, yang harus menjadi puncak keinginan, puncaknya itu Allah saja. Wa ahabba ilaihi, dan hanya mencintai Allah saja, min kulli siwahu, dari selainnya. Ini kunci bagi orang ingin merasakan kebahagiaan, tenang, lezat, nikmat, sholat. Dan itu nampak nanti dari kehidupannya, dari wajahnya. Maklum, kata beliau, maklum sudah diketahui, sudah dipahami. Anna kulla hayyin siwallah, bahwa setiap yang hidup dari selain Allah, min malakin, itu malaikat, atau insin, atau itu manusia, atau jinnin, atau jin, atau hewanin, atau hewan. Bahwa semuanya fakirun ila jalbima yanfa'uhu wa taquma yadurruhu. Semua pasti butuh pada perkara yang bermanfaat baginya dan terhindar dari yang membahayakan dirinya. Ini yang dibutuhkan setiap yang hidup itu ini, memperoleh apa yang bermanfaat, terhindar dari yang berbahaya pada dirinya. Itu dia. Wala yajibu lahu illa bitasawwurihi lin-nafi' wad-dar. Hanya saja tidak akan bisa diperoleh apa yang bermanfaat pada dirinya dan terhindar dari yang membahayakan illa bitasawwurihi lin-nafi' wad-dar. Kecuali kalau orang itu tahu apa yang bermanfaat pada dirinya dan apa yang berbahaya. Nah, yang jelas setiap orang butuh ini yang bermanfaat pada dirinya dan terhindar dari yang membahayakan. Untuk ke sana, orang itu tidak akan bisa kecuali paham, punya gambaran, punya pemahaman apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya. Wal manfaatu, yang bermanfaat, min jinsin na'im wal laddah. Yang bermanfaat itu termasuk jenis kenikmatan dan kelezatan. Wal madarratu, sementara yang berbahaya, min jinsil alam wal adab, termasuk jenis penyakit dan adab. Tapi kadang orang merasakan nikmat, kadang itu berbahaya. Itu tergantung kondisi hati. Pada budalahu, maka tidak bisa nikah min amrayni. Bagi seorang itu harus punya dua atau harus ada padanya dua perkara. Ahaduma, yang pertama, wal mahbub. Nah, yang pertama adalah perkara yang dicintai. Al-matlub, yang diinginkan. Alladzi yang tabi'i, tentunya perkara yang bermanfaat. Wal tadzu bi'idrahi, dan berlezat-lezat untuk memahami.
pertama, setiap orang harus tahu apa yang dicintai, yang diinginkan, yang dia bernikmat-nikmat, berdesak-desak untuk mengetahuinya. Wasani yang kedua, al-mu'in. Harus ngerti tentang mu'in, al-musil. Mu'in itu yang menolong, al-musilu yang mengantarkan kepada yang dicintai. Al-muhassilu beda dengan maksud yang mengantarkan kepada yang diinginkan kepada maksud. Demikian juga lawan dari dua perkara tadi, al-makruh. Seorang harus mengerti yang makruh, yang dibenci, yang berbahaya. Wasani yang kedua mengerti yang menyebabkan mu'in adabih anu, yang menolong ada ilmu anu. Adabih itu maksudnya yang menolong seseorang untuk bisa menghindarkan diri dari yang makruh, yang berbahaya. Pahala arba'atu asya. Maka di sini ada 4 perkara. Ahaduha yang pertama, amrun huwa makruhun al-wujud. Sesuatu yang dicintai, yang diinginkan adanya. Kalau kita ingin surga, ingin diridhoi oleh Allah, harus muncul pada diri kita. Ingin kita ini selamat di dunia. Doa dan kali kita ini diridhoi oleh Allah. Selamat, bahagia, tenang, senang, gembira, ceria, itu yang kita inginkan. Asani yang kedua, amrul makruh al-makruh al-adan. Yang kedua, perkara yang tidak kita sukai. Yang makruh lil atam al-makruhul adan di sini. Makruhul adan itu inginnya tidak ada pada dirinya. Apa kalau dirinya kita tidak ingin support, tidak ingin resah, tidak ingin sakit, tidak ingin miskin, tidak ingin benci orang, tidak ingin dibenci Allah, tidak ingin dimurkai Allah, tidak ingin sesat. Ya, yang makruh. Yang ketiga, al-wasilatu. Perkara yang harus kita ketahui, wasilah. Wasilah itu pengantar ila usulil mahbub, kepada untuk mencapai kepada yang dicintai. Apa tadi yang dicintai? Dari dunia, jadi ingin dicintai Allah, ingin dicintai Allah, selamat di barzah, selamat di mahsyar, tidak masuk neraka. Itu yang kita dicintai. Kita harus tahu wasilahnya. Apa wasilahnya? Pengantarnya, menyebabkan orang bisa ke sana. Ar-Rabi'u yang keempat, al-wasilah ila tarkil makruh, pengantar atau perantara untuk terhindar dari yang makruh. Dimana hidupnya tidak bisa, tidak resah, tidak terjadi kepada kesesatan, tidak disiksa, tidak dibazar, dinafsir, tidak masuk neraka. Itu ada wasilah-wasilahnya supaya terhindar dari al-makruh. Bahadil umurul arba'atu, maka empat perkara ini daruriyatun lil abdi. Kalau kita lihat kisaran pikiran manusia itu, penggunaan pikiran dalam hati itu kisarannya di 4 perkara ini. Makanya kata beliau 4 perkara ini daruri bagi hamba. Baik wali hewan, bahkan semua yang hidup
Kalau itu binatang ya kepinginnya gitu, kepingin enak, tidak ingin tidak enak. Makanya dia menghindar kepada yang membahayakan dirinya menghindar. Karena dia tidak ingin tidak enak. Kalau kehujanan dia berteduh karena kehujanan tidak enak. La yaqumu wujuduhu wa salamuhu illa biha. Tidak akan sampai orang itu kepada yang diinginkan kecuali dengan 4 perkara ini. Ada yang diinginkan, ada jalannya. Ada yang ditakuti, ada caranya. Kan 4. Faidah taqarrara dzalika, kalau ini sudah dipahami 4 perkara tadi, ya. Allahu huwallazi yajibu an yakuna huwal maksud al-madwa al-maksud. Kalau ini sudah dipahami, maka Allah lah yang wajib untuk dimaksud, dituju. Kalau tadi yang dicintai, yang paling dicintai, alladzi yuradu wajhu, yang diinginkan oleh segala keinginan tertinggi, bahkan itu wajibnya ke sana diarahkan segala keinginan. Ini pertama tadi ya, sesuatu yang dicintai itu apa? Allah yang paling dicintai. Kalau itu kita harus ke sana. Bagaimana? Kita cari perantara. Wa yutala qurbuhu, dan yang diusahakan untuk dekat. Kita sholat ingin dekat kepada Allah, kita menjalani perintah Allah dengan ikhlas supaya kita ini dekat kepada Allah. Dan itu orang bisa melihat, oh ini orang dekat kepada Allah, karena dia selalu dekat kepada Allah. Gimana caranya? Ada wasilah tadi ya, yang pertama. Wa yutlabu ridhahu, dan diinginkan keridhaannya, itu hanya Allah. Jadi disebut apa? Ikhlas. Dan huwa al-mu'minu ala husuli dzalika. Masalahnya yang wajib kita sadari bahwa hanya Allah yang mu'in. Apa mu'in? Penolong. Yang bisa menolong, mengantarkan manusia untuk sampai kepada yang diinginkan. Surga Allah, melihat Allah, ridha Allah, untuk yang bisa mengantarkan ke sana itu hanya Allah. Yang dituju Allah, yang diinginkan itu Allah, yang diinginkan itu Allah. Nah, yang bisa mengantarkan ke sana itu Allah. Dua, kembali kepada Allah. Yang dituju Allah, yang menolong Allah. Wahudiyah cuma siwahu. Adapun kalau orang itu tunduk kepada selain Allah, wal iltifat, dan berpaling ilaihi, kepada selain Allah, wa ta'alluq bihi, dan bergantung pada selain Allah, wal makruh, maka itu makruh, dibenci, kotor, dan berbahaya. Wa huwa al-mu'inu ala dzatihi, dan Allah juga yang menolong seseorang bisa terhindar dari berhamba pada selain Allah. Ya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala al-jami'u li hadhihi al-umuri al-siwa. Dan hanya Allah yang mengumpulkan 4 perkara ini, terkumpul semuanya pada Allah. Yang dituju Allah, yang menolong untuk sampai kepada Allah, ya Allah. Yang dibenci itu selain Allah, yang menolong untuk manusia terhindar dari selain Allah itu ya Allah. Bahwa ma'bud, maka hanya Allah dan ma'bud. Yang diibadahi al-mahbub, yang dicintai, al-murad, yang dituju. Bahwa al-mu'inu di'abdihi,
Allah saja yang menolong hambanya. Ala usbihi ilaihi untuk sampai kepada Allah. Wa ibadatihi lahu untuk agar manusia bisa beribadah kepada Allah. Doa Allah yang menolong, beri kekuatan, beri penglihatan, beri kemudahan, beri sarana, mau itu ada airnya. Sebenarnya itu semua Allah yang memberi kekuatan, yang membuat air, yang membuat orang itu mampu berjalan ke kamar mandi, ke tempat ini, kemudian diberi kekuatan untuk berjalan ke masjid, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa sholat. Kalau Allah mau hanya sampai di tempat wudhu, ya itu Allah. Tidak sampai sholat. Tapi oleh Allah diberi lagi kekuatan lagi untuk bisa sholat. Dan itu kenikmatan yang berlanjut, bersambung, dan kita pasti akan mampu untuk itu. Makanya pikir yang paling pertama yang harus selalu membaca kita agama. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Kita harus tahu subhanallah itu ungkapan kekaguman Allah buat diri Allah semua. Akhirnya itu seperti apa ya? Bisa membersihkan orang, bisa untuk masak, untuk cuci. Ya kan kalau nggak ada air cucinya gimana? Bahkan bisa menumbuhkan tumbuhan, bisa tumbuh seperti sebuah. Itu semua sarana-sarana dari dalam diri manusia maupun dari luar hanya Allah untuk mengantarkan manusia itu sampai kepada yang dituju dari Allah. Wal makruh, jika juga yang dibenci, buat bimasyiatihi, Allah yang menciptakan, yang menakdirkan kekudratihi, adanya kekafiran, adanya kemaksiatan, adanya kejelekan, adanya siksa kubur, adanya mahsyar, siksa di mahsyar, adanya neraka. Itu Allah yang menciptakan. Padahal perkara-perkara tadi itu, kejelekan-kejelekan itu perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Kemaksiatan tidak dicintai, kufuran tidak dicintai, siksa kubur tidak dicintai, azab mahsyar tidak dicintai, neraka itu tidak dicintai. Itu menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah bisa mencipta sesuatu yang tidak dicintai. Kalau kita kan tidak mampu ya mencipta yang tidak benci, tidak mampu. Wa huwa al-mu'inu, Allah saja al-mu'in yang menolong di hati hambanya agar diinginkan. Allah yang menolong hamba bagaimana hamba itu terhindar dari yang dicintai. Itu hanya Allah yang menolongnya. Dan selalu kita tolong kepada Allah, dan ini juga makna dari ia karena dulu, ia karena sekarang. Kita pertolongan kepada Allah akan ditolong oleh Allah sampai kepada yang tidak cintai, terhindar dari yang juga dalam hadis yang diucapkan oleh makhluk paling
mengerti tentang Allah. Beliau membaca a'udzu biridhoka min sakhatik dengan dua takdirnya. Aku berlindung pada atau dengan keridhoanmu. Aku berlindung untuk mencapai keridhoanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung diridhokan. Aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu. Ulang ya maknanya. Aku berlindung dengan ini wasilah ya. Ridho ini sifat. Dan ini sifat. Allah itu punya sifat ridho. Kita ingin terhindar dari kemurkaan Allah, maka kita berlindung dari kemurkaan Allah dengan wasilah perantara sifat Allah. Ini wasilah yang boleh tawasul, namanya tawasul perantara untuk sampai kepada yang diinginkan. Di sini yang diinginkan apa? Terhindar dari kemurkaan Allah. Wasilahnya apa? Berlindung dengan sifat Allah itu ridho. A'udzu biridhoka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaan. Wa a'udzu, aku berlindung bimu'afatika min uqubatika. Apa yang dituju ini? Yang mohon perlindungan dari apa? Mohon perlindungan dari apa? A'udzu bimu'afatika min uqubatika. Kalau saya artikan, saya aku berlindung dengan pemaafmu dari siksaanmu. Yang dituju apa? Pasangan yang dituju siksa, berlindung dari siksa, itu yang dituju. Wasilahnya apa? Tawasulnya dengan sifat Allah, yaitu sifat pemaaf. Ya, ini kan dua takdir semua dari Allah. Ini sifat Allah, siksa ini juga siksa Allah. Apa? Takdir Allah. Allah menakdirkan menyiksa. Jadi siksaan itu takdir. Ketentuan Allah membuat siksaan, menyiksa orang yang Allah kehendaki, karena dia berhak disiksa. Wa a'udzu bika minka. Maka artinya aku berlindung denganmu darimu. Iya. Nah, ini dari penjelasan di atas yang kita tuju Allah. Untuk sampai ke sana kita mohon pertolongan kepada Allah untuk sampai yang kita takuti adalah murka Allah. Untuk bisa kita terhindar dari murka Allah, hanya Allah yang bisa menolong. Sehingga beliau katakan aku bika minka. Aku berlindung kepadamu darimu. Berlindung kepadamu darimu. Ya, kalau nanti ada orang bilang aku berlindung kepadamu darimu, itu maksudnya apa? Yang tadi dari awal itu. Juga Rasulullah SAW membaca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ini doa kapan? Kapan ini? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja bika illa ilaika. Apa ini?
Kapan dibaca? Tahun. Pakai bahasa Indonesia. Seumur-umur saya umur 60 tahun lebih dari dulu ini. Apa makna doa ini? Mau tidur, itu doa mau tidur ini. Mau apa lagi sing pendek-pendek yang dihafal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mulai TK ya, itu kan dari TK itu. Pelajaran TK sampai umur 60 TK. Bagiku al-muji, saya terjemah dulu ya, akhiri doanya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, sesungguhnya aku ingin menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawwidtu amri ilaika, aku pasrahkan urusanku kepadamu. Wa aljabtu dhahri, aku serahkan punggungku kepadamu. Rabbatan wa rahbatan, dengan penuh harap dan penuh cemas kepadamu. Lama tidak ada yang bisa aku harapkan, wala munji, tidak ada yang bisa menyelamatkan darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Pamitu al-munji, maka dari Allah dan keselamatan. Wa ilaihi ma'al malja'u, dan kepadanya berharap. Wabihi al-mu'min, dan dengan Allah berlindung. Min syarri ma huwa ka'iman bi masyiatihi wa qudratihi, berlindung dari kejelekan apa yang telah Allah takdirkan. Allah menakdirkan adanya kejelekan. Jadi mau apa tujuan Allah menciptakan kejelekan? Ini kan di antaranya supaya kalian kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah. Itu tujuannya. Dan itu kebaikan. Jangan kemudian dari Tuhan semoga atau jimat-jimat atau masalah lari ke kuburan, lari ke pohon besar, lari ke gedung. Panggilan dari pintumu akan melindungi, itu merupakan perbuatan Allah. Wal sa'atu minhu, minta perlindungan itu harus dari Allah atau kepada Allah. Awamatuhu alladhi khalaqahu bi masyiatihi. Pelakunya makhluk yang Allah takdirkan. Fal amru kulluhu lahu, maka semuanya itu kembali kepada Allah. Walhamdu kulluhu lahu, pujian semuanya milik Allah. Wal mulku kulluhu lahu, kepemilikan, kerajaan semuanya milik Allah. Wal khairu kulluhu biyadihi, kebaikan semuanya di tangan Allah. La yufsi ahadun min khalqihi sana'an, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa membatasi pujian bagi Allah. Menghitung pujian bagi Allah tidak bisa. Karena pujian Allah itu meliputi ini dari itu doanya gimana? Tidak. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kami lakal hanya kepadamu pujian. Minus samawati wal ardh, pujian itu memenuhi langit dan bumi. Bagaimana sudah menjadi dan meliputi mencakup segala yang engkau inginkan.
Bahwa kama adna ala nafsihi, bahkan Allah itu sebagaimana Allah puji dirinya. Bahwa kulli ma adna alaihi adna min khalqihi. Ketika Allah memuji dirinya, maka pujian Allah itu jauh tinggi di atas pujian seluruh makhluknya. Berihaya dari itu, karena setahun nanti maka baiknya hamba bersama dariku dan bahagianya seorang hamba ditahki di mana dia karena itu dia karena sakit, adalah dengan memastikan atau mengamalkan mana dia karena itu dia karena sakit. Hanya kepada kami tunggu beribadah, hanya kepada kami memohon pertolongan. Fa'inan ubudiyata, karena penghambaan tatadammanul maksud al-matlub. Penghambaan ini akan mengantarkan kepada maksud al-matlub yang diinginkan. Kita ibadah ini ada maksud, ada tujuan. Kita taat akan perintah Allah. Sholat, puasa, ada maksud, ada matlub yang diinginkan. Itu ridho Allah, dengan Allah, dunia wajah Allah, di akhirat, di surga. Lakin ada akmalil wujud. Tapi yang bisa mengatakan ke sana adalah beliau, kalau ibadahnya itu dengan sempurna, terpenuhi syarat-syarat. Wal musta'an walladzi yusta'an bihi 'alal matlub, yang bisa menolong untuk bisa ke sana adalah yang dimintai pertolongan, yaitu Allah saja. Makanya dikatakan iyyaka nasta'in, hanya kepada memohon. Pan awal, maka yang pertama, apa yang pertama? Ya karena itu, di mana uluhiyah itu mana uluhiyah itu hak diibadahi, hak disembah. Karena ini perbuatan hamba, ibadah ini perbuatan hamba yang menunjukkan kepada Allah. Wasani mana rububiyah ini, yang kedua itu makna rububiyah. Rububiyah ini perbuatan Allah. Ditolong, Allah jadi ditolong. Nah, orang bisa ibadah, bisa melaksanakan ibadah itu kalau ditolong oleh Allah. Fa'innal ilaha huwa alladzi ta'alluhul qulub. Karena ilah itu adalah yang bergantung, terikat al-qulub, hati. Mahabbatan dengan penuh kecintaan. Itu yang terikat di hatinya. Nah, itu ya Allah. Wa inabatan kembali, wa jalalan pengagungan, wa ikraman kemuliaan, wa ta'ziman, wa zullan amin pengagungan, zullan tunduk, khudu, merendah, khawfan rasa takut. Di semua ilah, mana ilah? Rajaan penuh harap, tawakulan, tawakal. Itu mana ilah? Ini hanya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berarti diikatkan hati ini kecuali kepada Allah. Warabbu ada pun roh. Walladzi yurabu andahu atau yurabu andahu. Roh itu adalah yang mengurus hambanya. Wayuti khalqahu, yang memberi seluruh makhluknya. Tumayahdi, memberi hidayah hambanya. Ila masalihi, kepada kemaslahatan hambanya.
Wala ilaha illallah, maka tidak ada sembahan, tidak ada ibadatan lagi kecuali Allah. Wala rabba illallah, tidak ada yang ngurusi hambanya kecuali Allah. Bagaimana rububiyatan siwahu akbarul batin, sebagaimana bahwa rububiyah selain Allah itu kebatilan yang paling batin. Tidak ada yang bisa mengurus makhluk kecuali Allah. Keyakinan adanya yang bisa mengurus alam, mencipta, mencukupi alam ini selain Allah itu kebatilan yang paling batin. Apakah dalika ilahiyatu manusia? Demikian juga keyakinan adanya hak diibadahi dari selain Allah itu termasuk al-batin, paling batinnya kebatilan. Saya ada sampai ini kedua tulisan. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في مواضع في كتابه. Surah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua dasar tadi yang dituju Allah, yang ibadahi Allah, yang menolong dari Allah. Seperti firman Allah, Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Maka sembahlah Allah dan berserah dirilah kepada Allah. Ini dua perkara ibadah kepada Allah, tawakal supaya bisa ibadah, tawakal hati, ia akan butuh, ia akan bisa. Maka Nabi Syuaib, juga firman Allah tentang Nabi Syuaib, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang taufik kepadaku kecuali kepada Allah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku berserah diri dan hanya kepadanya aku kembali. Juga firman-Nya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi. Berserah dirilah kepada yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Ya. Menunggu dia akan menjadi Watabaddal ilaihi tabdila Rabbul masjidi wal maghribi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Yang di sini la ilaha illa huwa, tidak ada sebenarnya Allah, al-hayyul qayyum. Jadi Allah itu sebagai qayyum. Juga firman Allah, Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakan dialah Rabbu yang tidak ada selain dia, selain Allah. Aku kepadanya yang aku berserah diri dan kepadanya aku kembali. Juga firman-Nya, ketika Allah menjelaskan tentang pengikut Nabi Ibrahim. Rabbana alaika tawakkalna, ya Rabb kami hanya kepadamu kami berserah diri. Wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu kami kembali. Wa ilaika nusir, dan hanya kepadamu kami kembali. Fahadihi sab'atu mawadi'ah, ini 7 ayat. Tantadimu hadaini aslaini, yang mengandung 2 dasar. Al-jami'aini, yang terkumpul pada ayat ini 2 dasar. 5 nahi tauhid, mengandung makna tauhid. Alladaini la sa'ada fil ardi bidun syirk. Yang manusia tidak akan mencapai kebahagiaan tanpa keduanya.
sampai kepada yang ketujuh harus adanya pertolongan kepada Allah. Makanya dia kan nasta'in, bertawakal hanya kepada Allah, pasrah tunduk seperti doa tadi kita mau hidup. Ini masalah pertama kaitannya dengan bagaimana seorang bisa mencapai kebahagiaan atau mencapai hidupnya hati, mencapai sehatnya hati. Itu merupakan orang akan bisa merasakan kenikmatan dan ya kebahagiaan ini. Tapi kebahagiaan hati, besarnya hati, imannya, semua kembali kepada Allah Subhanahu. Insyaallah untuk berikutnya yang kedua di atas pemahaman ini membahas meningkatkan iman kita, menyehatkan kita dan mencapai apa yang tidak diinginkan hati di mana hati penilaian dan sekaligus Allah SWT membedakan semua dari perkara yang berusaha mengenai Subhanallah wa bihamdihi.